Halo, nama saya Jursen Katuani dari kelas 11 IPS 1, absen 11. Hari ini saya ingin bicara kepada kalian mengenai suatu topik, yaitu pornografi. Nah, sebenarnya apa sih itu pornografi? Ya pasti sebenarnya kalian semua udah tahu lah. Pornografi itu kalau bisa dibilang itu semacam industri film dewasa. Nah, industri ini dari dulu sudah ada dan tujuannya masih tetap sama. Kan pasti tahu tujuannya apa. Nah, hari ini saya ingin bicarakan kepada kalian tentang dampak-dampak dari kecanduan pornografi. Nah, yang pertama itu, kalau kalian keseringan atau mungkin udah kecanduan melihat film-film yang seperti itu, pastinya itu akan berdampak pada kesehatan mental kalian. Soalnya kalau misalnya kita udah kecanduan kepada itu, yang kena itu otak kita, lebih spesifiknya PFC atau prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu memiliki tugas untuk memiliki peran sebagai bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan kita ke masa depan dan pembedaan dari baik dan benar, dari baik dan buruk. Karena kita kecanduan, maka lama-kelamaan prefrontal cortex ini makin lama akan menyusut. Karena saat kita menonton film seperti itu, otak kita akan mengeluarkan hormon. Hormon itu namanya dopamin. Dopamin ini hormon yang perannya itu untuk memberikan rasa kepuasan atau kebahagiaan lah, bisa dibilang begitu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan dopamin dari film-film seperti itu, maka kita lama-kelamaan akan ketergantungan. Dan kalau misalnya kita mencoba hal-hal lain, kita bisa melakukannya tanpa harus nonton film itu dulu. Jadi bisa dibilang itu dampak pertama itu PFC kalian rusak, atau kalian bakal harus nonton dulu sebelum kalian bisa melakukan apa-apa. Itu namanya kecanduan ya guys ya. Terus karena prefrontal cortex udah rusak dan kalian gak bisa memilih jalan kalian dengan baik atau buruk, nah kalian juga itu pasti akan berdampak pada kehidupan kalian sehari-hari. Ciri-ciri orang kecanduan pornografi itu biasanya dia pelupa, dia suka linglung, suka bingung sendiri, suka bengong, terus dia akademiknya menurun, terus memiliki fisik yang cenderung lemah. Terus orang-orang yang kecanduan ini juga memiliki ketidakseimbangan hormon. Nah, kalau misalnya di pertumbuhan kita remaja ini, ketidakseimbangan hormon itu bisa berakibat bahaya untuk kita, karena itu bisa mempengaruhi cara kita bertumbuh, cara kita bersikap, dan cara kita menangani situasi atau masalah-masalah di kehidupan kita. Nah, intinya apa yang bisa kita dapat dari ceramah saya hari ini, kalau pornografi itu adalah hal yang jahat. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin beberapa dari kita sekarang ada yang kesusahan dalam ini, mungkin ada yang sedang berusaha untuk lepas gitu dari kecanduan ini. Nah, mungkin saran saya untuk kalian yang lagi berusaha itu, kalian harus tetap semangat, kalian harus terbuka kepada, kalau misalnya kalian gak berani terbuka kepada orang tua, mungkin kalian bisa terbuka dulu ke teman kalian bisa ceritain, dan pasti kalian lama-kelamaan akan mendapatkan solusi, dan kalian pasti akan bisa lepas dari cycle ini. Nah, lalu saya juga dulu punya pengalaman
mengenai kecanduan hal-hal seperti ini. Saya dulu pas saya SD sampai saya SMP kelas 9, saya itu orangnya sempet bisa dibilang kecanduan ya. Ini wah, dampaknya kerasa masih sampai sekarang. Jadi itu pertama-tama saya lihat dari SD. Awalnya itu penasaran doang. Lama-kelamaan malah kebangun jadi lifestyle gitu. Jadi apapun yang saya lakukan itu kadang-kadang saya nggak bisa lakukan secara efektif kalau misalnya belum, ya kalian tau lah, kalau belum nonton video-video seperti itu. Tapi pas saya SMP kelas 3, ada satu pengalaman yang mengubah saya waktu itu ketahuan. Nah, ya pasti awalnya saya diceramahi dulu, dimarahin dulu kan. Tapi dari situ gue mulai menggali lebih dalam tentang masalah ini di zaman ini. Nah, dari situ gue banyak belajar, oh ternyata dampaknya itu berbahaya banget. Itu bisa mempengaruhi gue, bisa mempengaruhi saya, kalian, dan bahkan orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa dibilang orang yang nggak produktif gitu loh. Kalian bisa, susah banget sih dari sini. Pokoknya kalau kalian udah kecanduan itu, kalian pasti bakal susah banget. Karena tadi kan saya udah bilang prefrontal cortex kalian udah rusak. Itu udah susah banget. Kalian mau melakukan sesuatu yang sebenarnya kalian tahu itu baik, tapi kalian nggak mau. Itu kayak ada suara kecil di pikiran kalian yang bilang, mending nggak usah begitu deh, mending lu ini ya, mending kamu gini aja dulu. Nah itu menurut saya nggak bagus gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita dapat dari ceramah saya ini, kalau satu itu bisa mungkin kalian menghindari yang namanya pornografi. Nggak harus, bisa mungkin emang kalian harus menghindari, karena emang dampaknya itu luas, nggak cuma ke kalian tapi ke teman-teman kalian bisa juga. Terus yang kedua, kalian yang lagi berusaha, yang lagi kesusahan dengan masalah ini, selalu percaya kalian pasti itu emang susah, tapi kalian harus selalu percaya. Kalian harus memiliki fondasi inisiatif yang bagus. Kalau misalnya hal itu emang sesuatu yang buruk dan kalian gak boleh melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih.